Halo semuanya, selamat datang di podcast Profiskensa, Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Perkenalkan, saya Niputu Laura Purnama Dewi, salah satu siswi dari Broadcasting dan Perfilman. Hari ini kita masuk ke segmen 10, di mana kita akan membahas tentang siswi PRF juara 3 film fiksi tingkat kota. Untuk itu langsung saja kita sambut narasumber hari ini. Halo. Halo. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niko Manghari Priyadasi dari kelas 10 jurusan Broadcasting dan Perfilman. Oke Hari, bagaimana kabarnya hari ini nih? Kabarku sekarang sungguh baik dan juga gugup. Oke, boleh tahu nggak sih gimana sih kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, kesibukanku akhir-akhir ini sih cuma ngerjain tugas aja ya, karena deket-deket ini itu akan ada SAS yang dilaksanakan, jadi aku juga sambil belajar nyicil-nyicil gitu sih. Oke, langsung saja ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, dari kapan sih kamu suka dengan yang namanya film? Dan mungkin itu kamu dapat pengalaman dari SMP dan lain-lain, boleh ceritakan? Oke, awal mula aku suka film itu waktu kelas 2 SMP ya. Dimana waktu itu aku ditugasin untuk buat film pendek untuk penilaian akhir semester. Yang dimana awalnya itu aku bener-bener bingung dan bener-bener gak tahu gimana cara buat film tahap bertahap dari awal. Aku cuma sekedar penikmat film aja sih. Nah dari situlah aku mulai mengulik yang namanya gimana sih cara buat film dari awal gitu. Jadi buat film itu kan tahap pertama pasti kita harus nyari ide kan, sama nulis naskah. Kebetulan dari SD aku udah suka nulis cerita-cerita, jadi aku bener-bener enjoy banget sih proses pertama buat filmnya itu. Dan walaupun waktu itu film pertamaku belum terlalu bagus ya, tapi aku bangga karena dari tugas itu aku jadi tertarik banget ke dunia film ini dan pengen nyoba buat film yang lebih bagus lagi gitu. Oke guys, itu tadi sedikit cerita dari Hari ya, bagaimana perjalanan dia bisa sampai ke dunia film saat ini. Oke, mungkin itu bisa mengapresiasi buat kalian di rumah atau membuka wawasan buat kalian semua. Oke, dari semua pengalaman kamu itu mungkin kamu bisa sedikit ngasih tips nih, gimana sih caranya supaya kita bisa mengikuti sebuah lomba? Oh iya, lomba. Sebelumnya aku udah lumayan bisa ikut lomba, cuman masih sedikit sih ya. Kalau tips menurut aku itu cuma ada satu kunci utama sih. Jadi kita itu benar-benar harus memahami dan membaca juknis atau peraturan lombanya itu secara detail gitu. Apalagi ada namanya aspek penilaian, itu kan biasanya ditulis ya di juknis. Aku harus memahami gimana sih aspek penilaiannya, target apa sih yang dicari sama juri, film seperti apa sih. Nah dari juknis itu, dan kita juga pasti harus memahami temanya ya. Tema dari lomba itu. Jadi setelah kita paham tema dan juknisnya itu, menurutku pasti muncul kok ide sendiri yang menjurus ke target si juri ini gitu. Menurutku itu aja sih. Dan cara untuk tahu lomba-lomba itu, cara ikut lomba itu, kalau aku sendiri sih biasanya di-share sama guru ya. Dan juga kalian bisa banget nih cari lomba-lomba online. Di sosial media itu banyak-banyak banget sih lomba-lomba online yang tersebar. Dan itu bagus sih untuk menjadi pengalaman ya. Oke, itu tadi Hari menyampaikan tips lomba nih ya. Bukan berarti kita tuh dapat informasi lomba itu dari guru atau mungkin dari atasan kita ya. Misalkan kita bisa cari sendiri di sosial media kayak di Instagram, Google, di TikTok mungkin ya. Sekarang kan zamannya sudah semakin canggih ya. Oke, kan dalam sebuah film itu kan ada namanya tahapan awal ya, atau yang disebut dengan praproduksi. Jadi bisa ceritakan nggak sih awal mula kamu merintis sebuah film? Oke. Awal mula itu di tahap dasar pembuatan film itu pastinya harus ada ide ya, ide dasar atau yang disebut dengan premis. Nah, aku biasanya itu cari-cari referensi dari internet atau mungkin keluar jalan-jalan gitu. Kemudian kalau misalnya otakku ini udah penuh dengan imajinasi gitu, ide-ide aku segera tulis di kertas atau mungkin di HP bisa ya. Aku kumpulin dulu poin-poinnya. Aku juga kadang buat storyline yang membagi setiap cerita itu dari orientasi, komplikasi, resolusi. Dari situ aku bagi biar aku lebih gampang gitu loh menyimpulkan ceritanya gitu. menurutku proses praproduksi ini proses yang paling bagus ya, kayak paling enjoy gitu untuk aku seorang penulis. Juga kadang agak stres sih karena kadang kita kan bisa buntu gitu ya dalam nulis cerita.
Tapi itulah namanya sebuah proses ya guys. Pasti harus kita enjoy Ya, gitu. dan juga pasti ada sebuah permasalahan ya. Pasti kegagalan itu pasti terjadi gitu. Oke, lanjut aja ya, kita ngomong-ngomong tentang naskah ya. Pada misalkan dalam sebuah tim udah menyelesaikan sebuah naskah, dan itu tuh kan perlu yang namanya di ACC ya, Iya, oleh banget. atasan atau enggak guru pembimbing ya. Kamu pernah nggak sih ngalamin pengalaman kamu tuh udah selesai buat naskah, terus nggak pernah di ACC atau belum di ACC? Wah, pernah banget. Bisa ceritakan nggak? Bisa. Waktu ini aku itu ikut lomba FS2N ya di tingkat kota. Dalam proses praproduksi divisi kreatifnya itu, naskahku dapat ditolak sekitar 11 kali mungkin ya. Wow, 11 kali guys. Dan Semoga. aku sama tim tuh bener-bener ngerasa down banget, kecewa banget. Dan karena waktu itu deadline-nya udah deket kan. Kita masih buntu, belum nemu cerita yang cocok gitu. Tapi aku paham sih alasannya ditolak itu mungkin karena cerita-cerita yang aku tulis tuh masih terlalu mendasar, template gitu kan. Jadi cara aku dan tim mengatasi itu menurutku kita bisa jalan-jalan atau enggak melakukan aktivitas yang kita enjoy untuk mencari gitu. referensi ya. Iya, mencari ide baru, udara baru gitu. Intinya kita nikmatin aja sih walaupun ditolak, kita coba lagi gitu. Dan menurut kamu nih, dalam pembagian sebuah tugas dalam membuat film, itu tuh kan pasti ada bagian-bagian dan tugas masing-masing ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nggak sih gimana apa saja tugas-tugas dalam pembuatan film tersebut? Oh iya, job desk dalam pembuatan film tuh ada banyak banget ya, banyak banget bervariasi, ada tingkatannya, ada departemennya, ada divisinya masing-masing. Jadi aku bakal jelasin secara umum aja sih ya. Yang pertama itu ada produser yang bertanggung jawab atas keseluruhan filmnya itu, dari mencari anggaran dana dan juga pemilihan kru film, pemilihan pemain, lokasi. Kemudian ada sutradara yang bertugas untuk menjalankan visi kreatifnya. Kemudian ada DOP, Director of Photography, atau bisa disebut dengan sinematografer sih ada. Kemudian ada kamera operator, ada asisten kamera. Kemudian di bagian sound ada sound operator, boom operator, soundman. Kemudian ada editor, di post produksi itu ada editor, ada coloris, ada juga sound designing, ada juga komposer. Sound komposer itu banyak banget lah intinya ya. Cuman itu aja sih yang bisa aku jelasin secara umum. Ternyata tidak mudah ya, dan banyak banget langkah-langkah, tahap-tahapannya, dan pasti juga itu tuh nggak segampang apa yang kita bicarakan sekarang ya. Dan itu juga menurut kita sebuah nggak bisa dibilang pakai kata-kata sih ya. Oke, dari sekian kamu bilang itu, kamu pernah ngambil job desk atau tugas apa aja sih dalam membuat film? Dari lomba-lomba kemarin sih job desk aku lumayan bervariasi ya. Dari jadi sutradara, jadi asisten sutradara, jadi DOP pernah, jadi kamera operator pernah, scriptwriter lumayan sering, jadi editor pernah juga. Kemudian apa ya? Mungkin itu aja sih, itu aja baru. Dalam semua itu ya, kamu pernah nggak sih ngerasain atau mendapatkan pengalaman kendala ya? Oh, kendala ya pasti ada sih. Dari sutradara apalah yang menurutmu di hidupmu paling susah, kendala apa? Kalau kendala sejauh ini sih aku ada satu ya kendala yang masih belum bisa aku atasi sendiri. Itu masalah kerjasama antar tim. Jadi menurutku kita buat film itu kan harus kerjasamanya itu harus kuat ya. Kita harus menjalin hubungan yang baik. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita nggak boleh ego dalam buat film. Kita nggak boleh enggan-engganan. Apalagi iri dengki gitu kan. Menurutku mencari tim yang kerjasamanya kuat itu masih dikit-dikit lah menurutku gitu. Semoga kedepannya sih aku bisa lancar-lancar aja dengan tim produksiku selanjutnya gitu. Sementara ya. Intinya hubungan kerjasama itu agak sulit sih kalau aku cari. Gitu. Oke. Dan hal yang paling kamu suka dalam proses pembuatan film apa? Yang paling kamu excited gitu? Yang paling aku suka itu tahap syutingnya pasti ya, karena setiap syuting itu kita dapat pengalaman baru, kita dapat pelajaran baru, kita juga dapat belajar dari kesalahannya. Terus dalam praproduksi itu aku suka banget nulis naskah ya, nulis cerita-cerita kayak gitu. Walaupun kadang buntu juga sih, tapi itu seru banget sih menurutku ya. Kemudian di post produksi waktu editing untuk melihat hasil footage film kita tuh seru banget sih menurutku. Itu. Kalau boleh tahu nih ya, kamu udah pernah mengikuti lomba apa aja sih? Dalam kegiatan apa, di bidang seperti apa?
lomba itu masih sedikit ya sekarang. Waktu SMP aku pernah ikut 2 lomba video kreatif. Pertamanya itu di Gota Fest, kemudian 1 lomba video kreatif yang dilaksanakan oleh organisasi Jarak ya. Kemudian waktu masuk ke jenjang SMK, itu aku pernah pertama kali ikut FFPM, Festival Film Pelajar Muhammadiyah, yang dimana judulnya itu Di Antara Lensa dan Kanvas. Kemudian yang kedua ada FLS 2N di tingkat kota, itu judulnya Clarity. Kemudian yang ketiga itu ada Lomba Bulan Bahasa Bali, yaitu lomba filmnya judulnya Lawat. Kemudian kemarin ini baru aku ikut lomba video kreatif dari KS Pan Smart. Oke. Itu aja sih baru. Back to topic, hari ini kita akan membahas tentang film Clarity itu ya guys. Oke, jadi kamu bisa ceritakan nggak sih gimana alur dari film Clarity tersebut? Oke. Jadi film Clarity ini menceritakan seorang perempuan ya, yang dimana dia itu memiliki bakat dalam baligrafi. Bakatnya itu sangat bagus. Tapi di zaman sekarang itu kan orang-orang pada berfokus ke modernisasi gitu kan, kayak digital. Jadi sebuah karya baligrafi itu dianggap kayak kuno gitu loh. Jadi dia itu suatu hari mendapatkan tugas dari temennya untuk ngerjain tugas baligrafinya di pelajaran bahasa Bali. Tapi waktu temennya itu ngelihat hasilnya, dia cuma biasa aja, nggak menghargai gitu, nggak mengapresiasi. Dikira oh gampang buat baligrafi gini doang, kuno gitu kan. Tapi nah dari dia patah semangat itu, dia mulai bangkit lagi dengan mencari inspirasi dan dia menemukan satu cara untuk menginovasi karya yang dia buat dari kertas itu ke digital. Jadi dia gambar baligrafi itu digital. Kemudian akhirnya dia terus belajar menggunakan digital untuk menyesuaikan di zaman sekarang. Karya-karyanya itu viral dan sampai kejual ke luar negeri dan banyak teman-temannya yang kagum. Nah, itu sih ceritanya ya. Oke. Buat kalian yang mau nonton ya, mungkin film Clarity ada di YouTube Broviskensa. Oke. Di sini aku mau tahu nih, di mana sih lokasi syutingnya film Clarity ini? Oh, film Clarity itu syutingnya ada di sekolah ini. Di sekolah? Iya, di sekolah. Karena ceritanya kan anak sekolahan ya. Di SMK 1 Denpasar. Kemudian lokasi kedua itu ada di rumah. Kebetulan di rumah temen sih. Di rumah. Itu aja, ada 2 lokasi doang. Di sini kan pemeran itu kan bisa dibilang juga talent ya? Iya, talent. Misalkan kalau ada kendala di talent itu nggak cocok sama atau nggak serak sama peran yang dia dapatkan tuh, gimana sih perasaan kamu sebagai kru ya? Nah, aku apa yang harus kamu lakukan supaya bisa merubah dia gitu loh, mengatur dia? Aku pernah ngalamin sih ini waktu lomba Bulan Bahasa Bali kemarin. Itu tokoh ayahnya di filmku Lawat itu ada tokoh ayah, dan tokoh ayah itu kurang cocok ya. Pertama aku coba komunikasi dulu ke dia, gimana kamu mau nggak terima peran ini, kamu bisa nggak nanti aktingnya seperti ini gitu. Tapi aku lihat dari sikapnya dia itu agak kurang gitu ya, dia juga kurang paham. Mungkin pertama kali syuting film juga ya, kita nggak bisa judge. Lalu menurutku kalau misalnya emang nggak cocok banget perannya, kita bisa ganti sih. Dan kita bilang juga minta maaf ke calon pemerannya. Yang pertama itu kita ngomong baik-baik, Kak gini gitu. Kita nggak apa-apa kok kalau mau ganti. Itu juga kan kesesuaiannya itu hasilnya bakal di film kita gitu. Jadi kita kalau mau ganti juga nggak apa-apa sih menurutku gitu. Berarti film Clarity ini bukan first time ya buat kamu ya? Bukan. Yang keberapa? Ini yang kedua sih. Ya, kedua. Di SMK? Di SMK. Di SMK. Oke, gimana sih tanggapan kamu mengenai produksi film atau industri film pada era sekarang ini? Menurutku industri film sekarang ini udah makin berkembang ya. Apalagi ada yang namanya lomba FLS 3N, itu mencakup pertama dari kota FLS 2N, kemudian ke provinsi FLS 3N, kemudian ke nasional ya. Jadi ajang ini tuh sangat bagus ya untuk membangun semangat pada para sinias muda untuk menunjukkan bakatnya dia dalam membuat film. Jadi dari kita semua, apalagi di pelajar itu udah banyak sih film-film yang bagus ya sekarang di tingkat pelajar tuh. Jadi dari lomba-lomba, dari apalagi sekarang dunia digital kan, jadi banyak orang yang tertarik dengan audiovisual. Jadi menurutku industri film ini kedepannya pasti bakal menonjol, bakal berkembang lagi sih, bakal sukses lah gitu. Oke, dalam film Clarity yang tadi kamu ceritakan, di mana sih kendala kamu dalam mengalami sebuah syuting gitu? Kendala sih paling
apa ya, dari pemilihan lokasi mungkin lokasi, karena ya. karena waktu itu deadline-nya padet kan, lagi beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi aku pusing banget mikir lokasi sama karena Clarity ini kan menceritakan tentang baligrafi. Ya. Jadi aku harus cari talent yang benar-benar bisa baligrafi. nulis aksara, ya, itu deh Kayak gitu, susahnya. itu lumayan susah. Tapi waktu ini untung aja kita nemu sih satu aktor yang bisa baligrafi gitu. Dan dia juga bisa nulis di digital gitu. Oh, iya. Jadi kendalanya paling memilih aktor, lokasi, itu aja sih. Tapi sisanya aku enjoy sih, walaupun sulit, tapi yang penting berjalan sih. Oke. Jadi menurut kamu nih sekarang gimana sih pendapat kamu buat kita semua yang di rumah tentang produksi film dan mungkin pesan dan kesannya juga ya buat Pesan dan orang kesan. Kalau menurutku pesan dan kesan yang aku bisa beri itu jangan takut mencoba sih, karena misalnya kamu nggak punya alat atau gimana, itu intinya coba aja dulu. Coba buat, misalnya kamu belum bisa paham kamera, kamu bisa buat naskah dulu, latihan aja dulu, buat suatu karya aja dulu gitu. Jangan pikirin bagus lah inilah, karena sejalannya proses itu kita pasti berkembang kok. Skill kita pasti bakal bertambah gitu loh. Jadi jangan takut dan coba aja buat suatu karya gitu. Kenapa enggak? Tunjukin di Instagrammu mungkin, di YouTube mungkin, ya sebarin aja biar orang di tahu sosial gitu. media, ya. Itu juga bisa membangun percaya diri gitu kan. percayaan diri. Intinya buat aja sih suatu karya gitu. Oke, bener. Oke. Jadi berarti kalau misalkan kita dari merintis dari awal sebuah film, jadi kita tuh harus pertama itu kuncinya percaya diri ya, Iya, percaya diri, bener. Jangan dan malu. jangan gugup ya. Terus kita juga bisa mencari sebuah referensi mungkin di sosial media, TikTok, karena sekarang digital tuh sudah sangat berkembang ya. Iya, berkembang banget sih. Iya, itu. Jadi juga kita selalu optimis dalam mengerjakan sebuah sesuatu. Iya, jangan malu nunjukin karya kita ke orang lain gitu. Kita harus ingatlah setiap karya yang kita buat gitu. Bangga dengan karya Bangga, sendiri gitu. iya. Oke. Baik, itu tadi podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan baru untuk kita bersama. Jangan lupa follow Instagram Proviskensa dan Instagram SMK Negeri 1 Denpasar. Saya Laura selaku host, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya pamit undur diri.